Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat kan? Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi cerita gitu. Ke 2 bulan kemarin itu malah bisa dibilang itu belum nyampe 2 bulan kemarin. Itu saya sempat uji coba untuk pelihara ayam DOC ya. Nah, ternyata itu udah 1 minggu kemarin tuh udah saya panen, dan setelah saya hitung-hitung itu sangat menguntungkan teman-teman. Jadi gini, di sini di kesempatan kali ini saya ingin bercerita gitu ya, apa sih tipsnya, dan sebenarnya bukan tips ya, bagaimana perlakuan saya atau cara saya merawat ayam KUB saya itu biar 2 bulan itu bisa panen. Mungkin karena pertama faktor keberuntungannya teman-teman ya, karena jarang loh 2 bulan kurang bisa panen di bobot 8 on sampai 1 kilo, 1,1 kilo kemarin itu jarang sekali gitu ya. Dan di sini saya ingin coba bercerita ke teman-teman, siapa tahu bisa bisa menambah ilmu gitulah, atau saling berbagi aja pengalaman gitu. Nah, seperti ini nih racikan saya kasih tahu ya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, jadi di minggu pertama saya menggunakan pre-starternya dari Malindo ya. Cuman ini kan starter, ada yang pre-starter yang kayak gini gambarnya. Nah, jadi saya menggunakan itu selama 1 minggu pertama ya teman-teman ya. Setelah itu saya menggunakan ini, pakan ini, Malindo ini 8201 sampai usia ayam itu 30 hari atau 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan itu sedikit-sedikit saya campur pakannya menggunakan jagung giling. Jagung digiling seperti ini. Nah, jagung giling ini jagung sama itunya ya, jagung giling, terus sama pakai bekatul halus. Nah, jadi saya hanya menggunakan ini, sama paling obat-obatan itu saya menggunakan M4. Oh, M4-nya habis 2 botol. Nah, M4-nya habis 2 botol. Nah, ini pakannya, yang jelas saya pakai ini. Nah, komposisinya seperti apa? Nah, saya akan mencoba untuk mencampurnya ya. Dan ya, ini komposisinya saya tuh menggunakannya pertama pur 8201 SP tadi itu 3 kilo. Jagung gilingnya itu 2,5 kilo dan dedaknya itu 1 kilo. Nah, jadi ini, dan ada tambahan mineral lagi teman-teman gitu. Mineralnya bebas deh, mau pakai mineral A atau pakai Mix Pro atau Becom juga bisa. Pokoknya bebas lah mau pakai apa, tapi yang jelas saya pakai campuran yang ini. Dan cara mencampurnya ya biasa kayak pada umumnya. Tapi biasanya saya campurkan dulu bahannya, pakannya saya campur dulu, baru dikasih. Saya kan pakai pakan basah nih teman-teman. Nah, baru dikasih air yang udah dicampur dengan empat tadi gitu loh. Jadi kalau mbah saya gitu, mbah saya itu ngasih makannya eh, dedek dulu, terus jagung dulu, baru dikasih air. Kalau saya enggak, air dulu, dikasih empat, ditunggu sampai sekitar 10 menit lah. Ditambahin gula juga boleh, gula pasir atau gula merah juga boleh. Nah, setelah ditunggu sampai 5 atau 10 menit gitu, baru dikasih yang pakan campuran ini gitu loh. Jadi biar si empat itu eh, ibarat bakterinya itu aktif dulu gitu teman-teman. Nah, baru dicampur ini, bukan ini dedak dulu atau pakan dulu baru air tuh enggak. Saya air dulu baru nanti ininya apa, pakannya. Cuman saya ngeracik ini tuh enggak sekali ngeracik itu yang tadi 2-3 kilo pur itu langsung dibuat makan sehari ayam itu enggak. Kalau soal takaran pakan sih saya sesuaikan aja sama ayamnya ya. Jadi seandainya ayamnya itu biasanya saya kasih pakan nih, umpamanya setengah ember ini nih,
Nah, setengah ember itu tuh kira-kira kok 10 menit udah habis. Nah, berarti kurang. Nah, besoknya saya tambahin sedikit, sedikit, sedikit itu. Karena jujur ya, kalau untuk takaran pakan ayam saya nggak nakar berapa gram gitu loh. Yang jelas tadi saya racikannya tuh seperti itu. Nah, biasanya untuk satu hari itu sisa teman-teman, sisa ada sekitar setengah kilo lah. Nah, besok saya ngeracik lagi. Nah, yang sisa sisa yang tadi itu saya campurkan buat besok gitu. Jadi nggak harus saya ini kan berarti berapa 3 tambah 2 6 kilo itu habis sehari itu enggak, karena kan saya ada pakan tambahan lainnya kayak sayuran gitu. Jadi gitu. Jadi nggak sekali campur itu saya habis sehari itu enggak teman-teman, yang tapi ukurannya seperti tadi itu. Biasanya kalau mau agak lama gitu nyampurnya biar simpel itu saya kalikan dua, umpamanya yang tadinya purnya 3 kilo saya jadikan 6 kilo, terus jagungnya 2,5 jadikan saya 5 kilo. Nah itu nanti saya masukin ke karung. Nah buat nanti saat pakan itu saya tinggal nyampur pakai air aja gitu, nggak buru-buru gitu teman-teman. Saya sukanya gitu, jadi nggak harus saya campur ini tuh habis sekali itu enggak. Ya mungkin karena cepat gemuk itu, menurut saya cepat besar cepat gemuk itu karena mungkin pakannya kan ini Malindo. Kalau Malindo kan memang terkenal bagus teman-teman. Nah saya pakainya Malindo yang khusus pedaging. Tapi saya belum riset loh ya, pakan lain saya belum riset, nggak tahu ini antara hoki atau enggak. Yang jelas pengalaman saya umur 2 bulan itu udah panen. Nah saya biasanya saya tambah ini Masamix Super. Ini 1 kilonya itu 7.000 kalau nggak salah, 8.000 kalau nggak salah. Nah itu paling 1 sendok makan. Kalau nggak saya pakai Becom, ini favorit saya. Ini juga harganya juga 8.000 di tempat saya ini. Ini lengkap lah untuk pakan-pakannya, di sini juga ada takarannya. Jadi lengkap lah kalau untuk bahan tambah, karena kan yang saya pakai ini bukan konsentrate teman-teman. Nah ini juga bagus, ini untuk ayam petelur juga bagus. Saya biasanya juga pakai ini. Nah mumpung ada yang mana yang ada gitu, saya biasanya saya campurkan gitu, yang mana yang ada tuh. Jadi nggak selalu tuh. Ini paling-paling saya kasih campuran itu ya 2 sendok makan udah. Nah setelah udah jadi seperti ini baru saya taburkan di atas. Nah saya campur lagi teman-teman. Prosesnya emang kayak gitu, agak ribet. Makanya kadang-kadang saya kalau nyampur itu banyak-banyak sekalian gitu, bisa dapat 15 kilo gitu. Jadi untuk 2 atau 3 hari 4 hari itu bisa gitu, nggak kayak gini-gini ya. Ibaratnya hanya contoh simpelnya seperti ini loh teman-teman, jangan salah paham ya. Contoh simpelnya seperti ini, dan emang ini yang saya lakukan. Emang bibit juga kemarin juga bagus, suhu juga saya kan ada pemanas pakai gas olek. Jadi emang bener-bener saya kejar itu di suhunya itu yang kalau untuk di usia awal itu 32 derajat gitu, karena untuk perkembangan pertumbuhan ayam yang optimal itu emang suhunya harus bagus gitu. Jangan sampai kedinginan bisa mati, atau bahkan dia tuh makan cuman buat ngangetin badan doang gitu, habis energinya, habis nanti nggak jadi daging gitu apa bahasanya ya. Seperti itulah. Kita aduk-aduk dulu ya kan, kita aduk-aduk dulu kira-kira nanti udah merata, baru kita campurkan itu. Dan cara ngaduknya juga sebenarnya nggak asal sih teman-teman ya, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, kita sedikit demi sedikit gitu ngaduknya, sedikit demi. Dan jadinya jadi pakan ini setelah dicampur itu mirip seperti kayak pakan pabrikan itu loh. Nah pabrikan kan pakannya seperti ini nih tuh, teksturnya seperti itulah. Nah mirip itu sebenarnya, mau dikasih pakan kering boleh, dikasih pakan basah campur air boleh. Kalau saya biasanya menggunakan 4 campuran air gitu loh, jadi biar lebih optimal lah. Dan untuk pakan alternatif saya kasih sayur-sayuran seperti ini, kadang daun singkong gitu, seadanya sayur-sayuran aja, kadang
kangkung juga semuanya pada lahap. Itu kan besar-besar kan, itu gemuk-gemuk teman, walaupun agak lembek gemuk-gemuk itu. Jadi ya emang mungkin karena beda ya, kayak sama ayam umbaran kan badannya kenceng-kenceng gitu. Kalau ini emang gemuk-gemuk cuman agak lembek gitu loh. Kadang juga sebenarnya yang bagus itu daun pepaya gitu. Kalau daun singkong jangan terlalu sering. Jadi sayuran seperti ini nih saya beli, kadang saya kalau nggak saya mati ke kebun gitu. Kalau daun pepaya itu bagus teman-teman, tiap hari juga nggak masalah. Cacing-cacingnya buat obat cacing juga bisa, buat nafsu makan juga bisa, biar ayam nggak kanibal juga bagus. Jadi gitu. Nah itu dia teman-teman, campuran saya campuran pakan ayam saya itu seperti itu ya. Kira-kira seperti itu, nggak saya lebih-lebihin, nggak saya kurang-kurangin. Mungkin karena perawatannya aja, dan saya kasih makan itu sehari itu cuma 2 kali. Itu jam 7 sama nanti paling sorenya itu jam 3 jam 4 itu saya kasih makan. Cuman kalau untuk malamnya, kalau untuk usia dari DOC awal itu sampai 30 hari itu saya kasih full. Maksudnya jam 7 jam 8 saya kasih makan. Nanti siang itu biasanya saya jam 2 saya kasih makan lagi. Nah malam itu jam 8 itu saya kasih makan, tapi jumlahnya agak sedikit, jadi cuman buat ini kan. Kemarin kan kandang saya di sini yang ini, nah sekarang udah diisi ayam-ayam merah. Itu yang saya jebol itu juga ada. Jadi kandangnya udah saya pindah ini untuk sementara waktu ya, mungkin sampai 1 bulanan ya, nanti dia baru pindah baterai. Nah rencananya saya mau nurunin DOC lagi. Kemarin kan nyoba 100 ekor. Nah sekarang saya mau nyoba 300 ekor atau mungkin 200 ekor lah. Karena kan posisi sekarang DOC lagi mahal dan susah nyarinya teman-teman. Nah makanya mungkin 200 ekor lah minimal. Ini persiapannya seperti ini. Mungkin besok DOC-nya turun. Dan dulu kan kandangnya kan di sini. Ini udah full ayam merah semua. Ayam petelur semua teman-teman. Nah ini saya juga uji coba. Uji coba dan alhamdulillah dapat pengarahan dari Medion. Jadi ya agak pede lah gitu. Nah seperti itu teman-teman, kegiatan saya atau cara saya merawat ayam KUB dari DOC sampai panen. Alhamdulillah panen pertama itu 45 hari itu udah ada yang bobot 9 on dan 1 kilo. Itu akhirnya udah diambil, dan sisanya itu nunggu sekitar 2 minggu baru diambil. Ya anggap aja 2 bulan itu, dan dianggap habis gitu, bener-bener habis, nggak ada sisa 1 ekor pun. Ya semoga bisa menginspirasi teman-teman. Sekian video dari saya. Bila ada salah-salah kata saya mohon dimaafkan. Mari kita saling berbagi. Kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan atau keluhan atau ada ilmu baru, silahkan komen aja di bawah. Terima kasih udah dukung saya. Terima kasih juga udah membantu channel ini lebih berkembang. Semoga kedepannya anak-anak kampung seperti kita ini bisa lebih berkompetisi dengan anak-anak yang ada di kota. Jangan mau kalah loh teman-teman. Kita berkompetisi secara sehat. Semoga anak-anak kampung seperti kita ini lebih sukses, lebih jaya. Amin, amin, amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.